Dulur-dulur buruh, terutama buruh Jawa Timur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah forum Kopi Rebo. Pas hari ini hari Rebo, forum Kopi Rebo kita bahas secara virtual. Ben update santai, kita bahas hal-hal yang paling update. Untuk hari ini terkait aksi tanggal 1 September yang di cancel. Nah, ini perlu dipertanyakan. Terutama saya sebagai anggota harus mempertanyakan, kadang semangat ternyata nggak jadi. Nah, di sini ada paling sebelah sana sekretaris PCSPL Kabupaten Sidoarjo, Bung Dewanto. Halo sih Pak Gandul, halo, ini Pak Gandul, Bung Dewanto atau Pak Gandul. Ini adalah Korda Garda Metal Sidoarjo, Bung Yatno Suyatno. Ini adalah Ketua PCSPL FSPMI Kabupaten Sidoarjo, Bung Heri Novianto, yang kemarin juga mengkoordinasikan dengan teman-teman Surabaya dan Gresik untuk melakukan aksi tanggal 1 September yang akhirnya gagal. Cuman kronologinya dari awal mungkin Pak Gandul yang menceritakan kenapa kok sampai mau demo tanggal 1 September itu awalnya apa, Pak Gandul? Baik, terima kasih. Demo kemarin adalah tindak lanjut demo yang sebelumnya, itu atas kinerja pengawas Disprov Jatim yang selama PKM itu tidak maksimal, sehingga atas output yang didapat dari Dinas Tenaga Kerja itu Gresik, Sidoarjo, Surabaya belum puas karena tidak sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga kemarin sudah bersurat dan audensi sebelumnya sudah dilakukan, sehingga tidak lagi demo di Disprov Jatim, tapi kita mengadu ke DPRD Jatim, Komisi E, juga Gubernur. Tanggal 1 akan melakukan aksi, tapi sebelumnya sudah dilakukan action oleh beberapa pihak, sehingga ada pertemuan di Disprov dan di DPRD Jatim kemarin. Sebentar, yang paling menjadi intinya itu kenapa sih? Apa sih yang dikeluhkan dari serikat pekerja dari SPMI itu, kenapa kok harus mau demo itu apa? Ya intinya sampai kabeh takon perkara SOP, ya apa sih kerja pengawas itu? Karena terkesan lambat. Kene wisan. Dari beberapa. Kene gak apa-apa, ayo. Sebentar. Iki Gresik Datang Gresik. Wis rame. Aku tak. Wis. Siap. Suwun. Salam. Ya, ini teman-teman dari Gresik yang datang ke rumah rakyat. Liar mengalir kali dhisik gak apa-apa. Wis gue salamane. Wis ngono. Ya, kita ulangi ya pertanyaannya ya ke Pak Gandul. Yang menjadi pokok kenapa demo di Disnaker itu apa sih? Ya, kinerja pengawas yang dalam hal ini kawan-kawan pekerja Gresik, Sidoarjo, Surabaya merasa belum puas lah atas kerja tersebut karena terkesan lamban. Nah, bahkan dari kawan-kawan juga menyebutnya ada pembiaran. Ya, maksud dari pembiaran ini sebenarnya ya juga harus kita pahami, karena bukan nasib satu orang pekerja saja, tapi beberapa orang bahkan dari Sidoarjo pun banyak. Ada 53, ada 82 orang yang sekarang dalam proses PHK. Dan itu juga memerlukan sikap dari pemerintah dalam hari Dinas Tenaga Kerja, pengawasan,
atas kinerja mereka, tindak lanjut tahapan-tahapan yang harusnya sesuai dengan prosedur dia lakukan, dan itu sudah lost waktunya, sehingga kawan-kawan kemarin juga merasa kecewa. Ya, lost waktu itu berapa lama? Yang lama diketahui laporan dari awal berapa lama? Tidak di... Kalau di Sidoarjo itu ada PT Delta Indo, sekarang sudah 2 tahun ini. 2 tahun. Nota 1, kan kebajet. Ya, Gresik ya ono, Gresik ya ono. Kalau kita itu oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry, konsulat cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Gresik. Ya sama sebenarnya terkait tentang kinerja pengawas, apalagi di masa PPKM ini. Mereka itu sering ngomong work from home, bekerja dalam rumah. Tapi kenyataannya mereka ya nggak bekerja, di WA tidak dibales, dan kantor ini terus sepi gitu. Terus kita bagaimana? Karena pengawas ini adalah ujung tombak dari buruh. Jadi setiap kasus perburuan yang menyangkut perselisihan hak dan lain sebagainya itu di pengawas. Kalau pengawasnya nggak jalan, alasan PPKM dan lain sebagainya, alasan work from home tapi tidak bekerja. Saya contohkan saja di Gresik. Di Gresik ini benar sama work from home. Tapi ketika saya datang ke kantor dan telepon pengawas yang saya tuju, dia bilang seperti ini, "Mas, aku work from home, nang omah Mas, gak apa-apa, berinio nang omah yuk dibahas di omah." Seperti itu, di Gresik itu. Jadi kalau saya melihat alasan work from home menjadi alasan terlambatnya dari penanganan kasus-kasus yang ada di Dinas Tenaga Kerja Provinsi ini ya saya menyangsingkan gitu loh. Niat agak ngono lho nyambut gawe, nek gak niat munduro. Kasus kemarin itu dari pelaporan pertama itu sekitar 5 bulanan itu. 5 bulan kan banyak. Kasus terkait tentang perselisihan hak. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih. Oke. Itu jadi kasusnya mangkrak, tidak ada penanganan dari Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan. Selanjutnya ini Bung Suyatno ini perlu tambahan informasinya. Teman-teman itu kita kembali ke hari ini. Jadi kita kan sudah tahu keren ya kene gak apa. Kene sama tekno lah kopi piro. Kopi Rebo, memang kopi Rebo itu ono kopi ini. Tekno kene, gak apa-apa wis, tekno kene, sama juga wis. Nah. Santai. Nah, ini kembali ke Korda Garda Metal ini karena menyangkut aksi hari ini yang di cancel. Bagaimana pendapat sampean? Oke Mas Anam, terima kasih. Memang selama ini kita begitu ada corona itu kangen aksi Mas Anam. Kangen aksi sebenarnya. Jadi kemarin itu ketika kita sudah ada rapat membahas teknisnya aksi, persiapan di tiap POK Garda Metalnya juga sudah siap. Sebenarnya secara pasukan siap ya? Hari ini siap 100%. Ya? Padahal kalau kita katakan siap, kenapa? Karena kita Jawa Timur, Sidoarjo, Surabaya, Gresik itu baru punya pasukan baru. Adalah dari hasil Latsar 10 kemarin. Ya. Jadi kawan-kawan yang baru ini ingin merasakan aksi perdananya sebenarnya. Iya, Garda Metal kemarin beberapa bulan lalu ada penambahan anggota, jadi mungkin mereka masih bototnya, tapi kok juangnya masih tinggi lah, darah juangnya masih tinggi. Iya, beberapa teman tadi juga bilang, waduh kok gak jadi rek seragamku tak lempit maneh bulian. Tadi malam ketemu di perusahaan itu, waduh dah kadung tukar sip melok demo, tiba demo di cancel kan seperti itu. Tapi teman-teman yang POK lain gimana?
Ya sama sebenarnya banyak hari ini kan secara administrasi perizinan kawan-kawan sudah ngurus semua. Jadi memang aksi hari ini sebenarnya bisa jadi momentum ya. Semangatnya kawan-kawan harus kita pertahankan. Tapi apapun itu ya memang semuanya harus melalui konsep lobby aksi. Perjuangan kita ya harus kita lakukan satu persatu. Satu persatu secara konsep, secara lobby, dan kebetulan hari ini secara lobby kita sudah sukses. Oh gitu ya. Secara lobby kita sudah berhasil. Jadi tidak seperti sebelum-sebelumnya. Memasukkan surat pemberitahuan aksi sudah berapa bulan, tanggal berapa? Minggu lalu hari Kamis atau terus hari ada lobby ya, nanti biar dijelaskan ketua ini. Iya benar. Jadi secara umum kalau di kawan-kawan Garda Metal ya, kalau dibilang kecewa tidak jadi aksi ya kecewa. Tapi kalau melihat hasil ya itu menjadi pengobat kecewa kawan-kawan di Garda Metal. Seperti itu Mas Anam. Iya, oke, terima kasih. Jadi ini selanjutnya, jadi tak baleni maneh, teman-teman sangat menyayangkan dan sangat kecewa, ya rodok kecewa sih. Kenapa hari ini gagal aksi? Padahal juga sudah banyak yang datang ke RR hari ini pakai seragam, pakai atribut dan lain-lain. Ternyata karena cancelnya itu memang terlalu mepet, akhirnya mungkin beberapa teman tidak memahami, karena semangat datang aja siap aksi. Mungkin ini nanti penjelasannya ada Bung Heri Novianto selaku Ketua PCSPL Kabupaten Sidoarjo yang beberapa kali ikut lobby dalam rangka aksi untuk dinas pengawasan ini. Bagaimana lobby-lobbynya itu bagaimana sehingga kok sampai hari ini aksinya di cancel itu bagaimana, Bung? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istilahnya lah ngene ya, iki enek masalah mandek. Pekorone awali alasane PPKM. Itu dampaknya luar biasa. Secara politis memang PPKM memang berdampak kepada semua lini yang termasuk pengawasan. Lah memang waktu minggu yang lalu udah 2 minggu yang lalu kita udah putusin ya, tanggal 1 kita aksi. Nah, tentunya sebelum aksi kan kita harus bersuratnya. Kenapa kita aksi, aksinya di mana, alasannya apa, terus kalaupun ke semua lini yang mau diaksi sebenarnya kita bikin surat ya. Tapi di STTP itu kan sudah disebutkan lokasi aksi kita di mana. Kita lihat ada 3 titik nih. Ada di DPRD Provinsi 1, kedua di Gerahadi dan di Pemprov. Apa tujuannya? Ya satu sebagai pengawas pemerintahan kan DPRD nih. Nah, kita wadul nih karena sebenarnya jujur aja kita udah bosen ya, karena mediasi semacam ini sudah berulang kali. Jadi tapi kemarin nggak unik juga. Sebelumnya saya pengen ngasih informasi ya, kita ini kan ada istilah bukan kita orang SPM ini dari 3 daerah ya, 3 Surabaya, Sidoarjo dan Gresik ini memang karena saling berdekatan ya Dayo, saling berdekatan, ojo sampai sing wado-wado ngesakno. Sing cedek-cedek ae. Ngomong Surabaya, Sidoarjo ngomongin Surabaya. Nah, kerjane ning Tile Surabaya, asline Darjo, asline. Satu rumpun lah. Satu rumpun. Jadi ada 3 daerah ini. Nah, kemudian kita juga istilahnya kita ngumpul-ngumpul nih karena memang secara organisasi PPKM memang berdampak kepada tidak diperbolehkannya aksi. Secara organisasi di level pemerintahan di pusat pun, DPP pun biasanya kan memang nggak boleh aksi ceritanya. Tapi sekali lagi SPM nggak mati gaya nih ceritanya. Itu ya pusat gak oleh, penting ya kita menyalurkan bakat, menyalurkan bakat ya enggak lah ya. Artinya sesuai dengan protap kita aja. Lebihnya begini teman-teman, kita sebenarnya konsep udah. Nah, lobby itu sebenarnya kemarin itu kita nggak ngelobi. Konsepnya di mana? Konsepnya itu kayak kita bersurat. Enggak, maksudnya proses pengonsepannya itu di mana? Di masing-masing daerah kan sudah proses jalan. Ya, sudah tahap lanjutan. Konsepnya sudah selesai. Tahap lanjutan sebenarnya. Implementasi bagaimana pemerintah melaksanakan tugasnya. Nah kemarin itu sebenarnya kita kan masing-masing daerah sudah bikin STTP sendiri dan sebagainya.
termasuk kita menyurati tempat-tempat yang mau kita aksi, salah satunya DPRD. Nah, kebetulan hari Senin kemarin tanggal 30 Kang ya? 30, ya 30. Tanggal 30 kemarin itu ada paripurna di DPRD. Oh, okay, ada di Komisi E dan Komisi A, semua turun paripurna. Nah kebetulan hari Minggu malam teman-teman di lobi, bukan kita yang melobi sebenarnya, di lobi oleh DPR lah, DPRD Jawa Timur. Ya proses kenapa kita di lobi, ya ibaratnya kan apa ya, nilai tawar kita nih juga ada nih. Ya. Itu harus tanda petik ya, bukan individu tetapi organisasinya. Ya. Kalau SPMI mau aksi itu los dan itu semua jadi perhitungan. Umpamanya yang dihubungi Korwile iki wis dihubungi gak karuan, ada biar mati gaya lah, pokoknya kudu dipateni kabeh meneng sih sampai hari Senin kebetulan karo ngopi canam. Ya ngopi. Hari Senin kita diundang di DPRD Indrapura dengan Komisi E. Komisi E. Jadi ini resmi Pak, jadi stape iku ngundang kita Surabaya. Teman-teman ini kan ibaratnya forum advokasi SPMI nah ya. Ya. Jadi sama aja sih sebenarnya. Pokoknya kita datang, di luar dugaan pengawas Disnaker ya, stakeholdernya itu Disnaker, pemerintah tentang ketenagakerjaan. Disnaker Provinsi Jatim itu full tim dari Kadis, Kabid, Kasih, Korwil, Subkorwil ngulumpuk kabeh. Full tim iki. Iku sejarah iku bagi lu. Kok tatake wani. Ini Allah saya. Ada teman-teman datang juga. Di sanalah ternyata kita membeberkan. Sebenarnya pertanyaan kita sepele. Iki kapan mbok laksanakno? Kene opo orang mbok laksanakno? Saudara, dari catatan yang diketahui ada berapa kasus yang masuk? Ya kasusnya banyak sih. Contohnya ada 11 kasus di 3 daerah itu. 11 kasus. 11 kasus sudah berjalan tahap pertama kok mandek. Alasannya PPKM. Nah, mereka pun berdalih sebenarnya. Ya, PPKM kok istilahnya work from home. Matamu ngono ngeliyane. Jenenge work from home kan mergawe teko omah ngono cara Jawane. Mergawe teko omah lho kemalah enak. Nah, memang kemarin agak melas juga. Ini saksinya. 2 bulan mulai Juni Juli. Kepala Dinas Pak Himawan, Kabid Pengawasan Pak Sigit, Kasih Penindakan Pak Agus, isoman kabeh. Semuanya positif kabeh. Jadi ini dia mengakui bahwa selama 2 bulan itu saya nggak megang apa-apa. Nggak pernah tanda tangan ya? Nggak pernah tanda tangan. Sampai Pak aku positif ya Pak. Ya memang ya alasannya akhirnya ya ngesakno juga sih, ngesakno. Tetapi ada clue-nya di sini bahwa dipastikan semua permasalahan itu prosesnya jalan mulai hari itu, hari Senin. Sampai hari Senin. Jadi gak usah mulai iki durung wayahe mulai jam 2 langsung balik ning kantor kerjakno. Opo sing jadi tugasmu? Iku instruksine sapa? Pak Kadis. Pak Kadis. Tentunya Pak Himawan yang langsung wis. Oke. Wes purane sing akeh karena emang kemarin bla 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 nya. Memang kemarin iki dalih iki mosok hanya sebatas omongan terus bisa begitu cepat. Kenapa enggak dulu-dulu? Itu kan pertanyaan juga. Iya. Kenapa kok biyen-biyen? Wes tak jarno ae. Kita tetap kita positifnya adalah hari Rabu tetap aksi. Yang kita aksi adalah gubernur. Iya. Gubernur arahnya juga teman-teman popot ae lah sopone nah, gitu ya. Tapi oke, hari Senin kita clear nih, kita tungguin bener sama. Senin itu keputusannya apa berarti? Harus dikerjakan. Dikerjakan. Semua pengaduan hal harus dikerjakan. Deadline-nya kita ngomong ada yang diproses, ada gini. Akhirnya teman-teman ini kan tambahan nih Pak ya. Ada tambahan lagi kerutuk-kerutuk. Nah, tambahan pelaporan. Akhirnya yang kita butuhkan tentang prosesnya kayak SPT, terus siapa orangnya, jadwalnya kapan, by date per tanggalnya. Itu hari Senin kita tungguin.
Kita tungguin, kita diam aja, reaksi gitu. Yang lain-lainnya pressing, akhirnya kita dapat bantuan kan. Nah, karena bantuannya apa? Teman-teman Polda setelah kita beberkan ini loh kronologinya. Polda jawabnya, ini kok sampai suwe ki opo maksudnya? Kan ngono ceritane. Oh, itu urusan sampean dan mereka. Akhirnya dikebut. Ya. Hari Senin sampai sore. Saya terus sama Korwil nih karena penentunya di sini. Ada saya, Bung Ferry di Gresik, ada Bung Doni dan Bung Udin. Ya. Peno hari Senin kita juga kebingungan nih, tim kita Bung Udin istrinya melahirkan, bingung pisan awak dhewe ya. Ngesakno lah ya ini ngesakno. Tapi tetap kontek-kontekan. Hari Selasa kita tungguin lagi. Hari Selasa kemarin. Iya. Sampai ditungguin di Disnaker, tapi di bidang di kantornya pengawasan. Pengawasan kan berdekatan dengan Disnaker provinsi dengan kantornya pengawasan di BLK. Bersama siapa saja itu? Tim Surabaya. Kalau saya dengan Bung Korwil, tapi sebenarnya nggak perlu ngakeh-ngakeh memang waktu itu. Tapi antusias teman-teman udah full tim juga, jadi Gresik datang, Surabaya, terus semua sektor lah ya. Dan Sidoarjo semua sektor udah kita di sana, kita tungguin. Semua hal yang masih tertunda, ada memang deadline sampai hari ini sebenarnya. Tapi kita ngomong nggak iso hari ini karena memang kalau prosesnya sampai jam 1 siang berarti pagi kami tetap aksi. Pagi ini kan, jadi siang jadi ini. Pagi berarti kan tetap aksi. Akhirnya dikebut, kebetulan Korwil iki kerja kan mlebu bengi. Sampai aku gak kuat yang ngene. Rong dino kan deh, rong dino melumah ya. Akhirnya dia sih tungguin dan alhamdulillah ada Bung Ferry, ada Bung Kordane tim Maus full tim lah. Ada media terus ada BPJ jam ke SWOT kita udah semua lah. Jadi sambil jalan-jalan kita sambil nungguin itu sampai sore. Ya, akhirnya alhamdulillah clear. Akhirnya kita minta ada banyak hal lagi termasuk SOP dengan pengawasan. SOP itu kan sebenarnya di undang-undang ada sih tata aturan untuk bekerja ya SOP-nya. Sebenarnya ada di undang-undang timeline-nya dan sebagainya. Tetapi ini kan koyok ini sesuatu yang karena kayak biasa diabaikan. Sehingga ini kan undang-undang. Petugas itu rata-rata kan nyawa undang-undang ini kita minta bikin SOP. Akhirnya dibikin SOP. Ya kita minta dan dikasih dan alhamdulillah karena memang keinginan dan tuntutan kita ini tujuan aksi ini sudah tercapai semua plus enek beberapa penambahan kasus yang kita pressing hari itu juga selesai plus beberapa keinginan dan sudah selesai terus piye lah permasalahannya iki sore kita bingung arek-arek wis siap kabeh wis siap peralatan udah siap mokom wis diumbah spesialis mokom enggak mokom wis diumbah kabeh wis siap lah ya kita harus berani memutuskan bahwa ini harus dibatalkan atau ditunda karena semua sudah terpenuhi ya. Nah, di kemarin yang lebih semangat lagi karena ada dipanasi nih Bekasi kan aksi bukan aksi virtual lagi ya ojo sampai kalah lah ya dia kudu aksi tapi kan kalahnya bukan karena apa ya bukan karena itu ya nggak berani karena udah dipenuhi terus ngomong apa terus anak apa neng kono orasine apa lucu canam. Terus ini yang jadi pertanyaan ini biar teman-teman mungkin anggota yang lain bisa tahu intinya saja bagaimana SOP tadi intinya itu berapa lama kasus itu berapa? Saya belum intinya. Karena saya langsung limpahkan ke DPW ya. Oh gitu ya. Jadi gini, walaupun kita punya dan mungkin dari Pak Kadis dan Kabid menyerahkan ke saya,
Tapi kan saya kepengennya itu kita kewenangannya di DPW aja lah. Oh. Itu dibuat pegangan. Nah, karena kalau kita kan tetap pelaksana orang lapangan. Jadi nanti biar yang jelasin DPW. Meski neng tata aturan tentang timeline pengawasan itu ada berapa hari, kapan, itu ada. Podo karo ini loh, awakmu maca undang-undang pasal 31 atau 31 ya, Undang-Undang Dasar 45. Wong melarat digoni negara ngene iki lho. Undang-undangnya ono. Tapi implementasinya kan ya wis ngono kae nah. Negara kan mudine kaya ngono saiki. Gitu ae sih. Nanti biar SOP-ne iki ben DPW ae sing jelas. Nah aku dipelajari bareng-bareng, enek sing komitmen bersama nanti. Jadi bagi tugas dengan DPW ya, karena ini hasilnya ini bisa ditanyakan ya ke setiap daerah ini ya. Yo wis to. Kowe ora jelas Sudarjo tanggung jawab Sudarjo ya. Iya. Sudarjo. Wis. Oleh Sudarjo contoh yang masuk yang sudah ditangani kasusnya kayo kasus yang deadline ya, deadline sesuai dengan permintaan kita. Pertanggal udah disebutkan, contoh kayak PT NAI New Asia International itu SPT plus jadwal pemeriksaannya jelas tanggal 7. Tanggal 7. 7 besok itu September. Tanggal 7. Terus untuk PT Parin sama Pramono ya. PT Parin itu tanggal 8. Tanggal 8. Tanggal 9-nya itu untuk Nacindo, pengurusan tanah upah. Nah wes iki yang berarti sudah intinya udah jalan ya. Jelas gitu loh maksudnya. Jelas ya. Ojo terus kira-kira dan akan jelas ya. Karena itu sudah bagi kita itu komitmen bersama. Kalau enggak nak diingkari, mesti pertanyaannya iya. Budemu toh. Nanya ringkes mikir iki sepele. Iya kudu ngono rek. Iki disurati kapan lo? Kowe mengingkari aku sesuk aksi. Wis ngono ae ringkes. Nah, oke. Darjo wis oke. Ya. Beres. Kemarin ya. Iya, beres pokoknya. Teman-teman Gresik yang FSPMI yang berkasus sudah berkoordinasi dengan Bung Ferry bisa ditanyakan. Jadi hasilnya lobby-lobby dari rencana aksi yang belum terlaksana ternyata sudah berhasil. Ya. Itu closingnya. Mungkin closingnya Pak Ketu. Closingnya ya tentang kita hari ini meng-cancel aksi itu seperti apa? Berpesan ke teman-teman yang lain. Gini, kawan-kawan, kita di FSPMI itu kan ada yang namanya SOP juga ya, kalau kita nanyakan SOP kita kan konsep, lobby, aksi, terus kemarin kongres tambah politik. Jadi ketika konsep kita sudah kita buat dan terus lobby sudah kita lakukan maksimal dan segala tuntutannya sudah terpenuhi, wis lah, aksi itu kan senjata terakhir ketika tidak dipenuhi. Jadi ketika lobby kita berhasil ya sudah lah. Aksi santai dulu. Nanti kita tunggu lagi. Kita pasti aksi ke depannya, ya kan? Lawang SPMI, ya kan? Kita pasti aksi. Tapi karena ini tuntutan kita semuanya ini hampir tercover, ya kan? Semuanya tercover. Ya, sudah kita tunda dulu lah aksinya. Karena kita SPMI kan, ya kan? Konsep, lobby, aksi. Lobby sudah maksimal dan membuahkan hasil, ya sudah. Aksi kita tunggu besok lagi. Ya tetap aksi lah kita SPMI, seperti itu. Oke. Pak Korda. Oke, Pak Korda. Ini Pak Korda ini harap menenangkan kawan-kawan Garda Metal ini terkait cancelnya aksi ini. Oke, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan Garda Metal di Sidoarjo, Gresik, Surabaya. Seperti yang 3 hari yang lalu saya juga pun sudah bikin video juga untuk mengajak di aksi tanggal 1 ini. Tapi faktanya saya juga yang harus membatalkan. Itu memang
ya itulah pemimpin karena memang pada saat itu memang belum ada titik temu. Jadi kalau perjuangan kita melalui lobby dan konsep lobby ini sudah berhasil dan kita bisa menghemat energi lah. Kita ini Garda Metal juga pekerja juga, jadi bisa semaksimal mungkin. Ya. Tapi jangan lupa juga semangat ini jangan kendor. Artinya lobby kita ini tidak ada motif apapun. Ini yang biasanya menjadi tumpangan kawan-kawan ya. Allah biasa ini harus mari lobby akhirnya aksi ini batal. Ini kan lain. Ya. Ketika kita lobby tapi dapat hasil, kenapa harus aksi? Nah itulah. Jadi memang Garda Metal harus juga cerdik, nggak harus gerudak-geruduk koyok preman sing koyok malak lah bahasa ini. Jadi saya berharap kawan-kawan yang Latsar 10 yang ingin merasakan pakai PDL pertama kalinya di aksi untuk menahan diri. Saya pastikan sebentar lagi ada UMK nih. Ya. Ini pasti ada beberapa kali. Ya. Saya tunggu kawan-kawan Garda Metal semuanya di aksi tersebut. Itu lebih luas dirasakan oleh semua pekerja yang ada di Jawa Timur terutama. Jadi itu. Jadi kawan-kawan tetap menjaga darah juangnya agar nanti di perjuangan UMK itu bisa lebih baik, lebih maksimal, bisa all out. Itu yang kita tunggu. Jangan sampai nanti pada saat dibutuhkan di perjuangan UMK kawan-kawan sudah tidak bersemangat lagi. Mungkin itu. Jadi tetap semangat kawan-kawan Garda Metal Jawa Timur. Perjuangan belum berakhir, masih panjang sekali. Darah juang harus tetap dijaga bersama-sama, saling tetap berkoordinasi. Mungkin itu Mas. Siap, terima kasih. Nah ini closingnya. Closing paling inti ini dari Bung Heri Novianto. Baik teman-teman, gini di SPM itu kan kita punya beberapa bidang ya. Istilah konsep itu di SPM Jawa Timur sudah banyak lah. Ada Bung Jazuli, ada Bung Widi Dewan Pengupaha dan banyak orang. Konsepnya di lobby kelas teman-teman pimpinan itu saya kira udah jangan nggak usah ditanyakan, kelasnya sudah sampai udah nasional saya kiranya. Nah di aksi ini terkadang kita ini kan zaman sekarang ini darah juang kita ini tereduksi oleh banyak hal. Salah satunya ya mungkin pandemi, terus PPKM dan sebagainya itu membuat teman-teman terbatasi. Sisi lain sekarang ini banyak kita lihat teman-teman di serikat pekerja, bukan di SPMI aja ya, hampir semua serikat pekerja itu fokus pada jadi pengacara nih. Nah pengacara itu khusus di konsep aja, konsep atau lobby para pimpinan. Karena nanti ada istilahnya Bang Mail, jangan sampai jadi pelemah pergerakan. Ojo sampai melemahkan pergerakan. Dan kami di grup ini kayak saya, Kori, Bung Ferry dan Bung Doni dan yang lain itu di basis fokusnya di situ. Kita bagaimana tetap mengobarkan semangat gerakan. Anda boleh banyak bicara, Anda boleh pintar, tapi di ruang perundingan ya, Anda seakan-akan nggak berdaya tanpa ada gerakan. Gitu ya? Oh iya. Anda nggak akan berdaya tanpa ada label gerakan. Ya. Karena banyak orang pintar, tetapi tidak banyak kelompok yang punya bikin gerakan. Dan punya bikin gerakan kolektif kolegial itu ada di FSPMI. Karena itu tadi, karena kompak, kuat, hebat. Baik, jadi intinya pembatalan ini bukan karena apa-apa, tapi karena kita sudah berhasil. Udah berhasil ya, gak main-main. Sekarang 11 tambah 3 tambah mana rencananya mau? Tambah 5. Iku gol semuanya. Ngomongnya pun gak terlalu banyak. Ngomongnya terus menang. Korwil pokoknya. Kemarin itu cuma 1. Gak mari pancet aksi. Jadi Mas ini cuma tinggal 1 karena Pak Ati masih ada mengajar. Gak urus, gak mari meni demo. Bahasanya masih itu. Akhirnya gak karu-karuan tinggal. Iku nang DPRD. Waktu kita tuh di dinas kemarin. Jadi kita di DPRD kalau cuma itu kan masih statement belum dikerjakan. Nah, dikerjakannya kemarin Selasa itu. Nah, ditunggu itu.
kurang satu aja, kurang satu kita tungguin, nggak urus, tak tungguin yang kini sampai mari. Nggak urus. Artinya ya memang sudah maksimal ya. Akhirnya kita putuskan bersama, kita sepakat untuk cancel para pimpinan. Oke. Tulis ya, sudah ada saya. Tahu lebih dulu ya, sebenarnya. Harusnya. Ya itu ya. Jadi kuncinya adalah pergerakan dan mulutnya, lobbynya adalah para pimpinan, sehingga bagaimanapun peran dari anggota sangat penting dalam hal ini. Dan terima kasih tadi teman-teman juga sudah antusias untuk ikut aksi meskipun di cancel hari ini. Namun yang melegakan adalah tujuan kita, hasil kita bisa tercapai tanpa kita melakukan aksi. Ya, jadi di cancel karena kita sudah menang lebih dulu. Dan tidak berkurang sedikit pun. Bahkan malah tambah kasusnya yang masuk dan harus dikerjakan itu. Demikian Kopi Rebo hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman anggota terutama SPMI Sidoarjo, Gresik, Surabaya bisa memahami, dan nanti saya akan meminta video juga penjelasan dari mungkin Bung Doni atau Bung Udin yang mewakili Surabaya, karena di sini ada Gresik, ada Sidoarjo sudah mengkonfirmasi dan menjelaskan. Kita butuh satu lagi dari Surabaya, nanti kita minta dan kita akan gabungkan di video nanti. Jadi demikian Kopi Rebo edisi 1 September 2021. Salam Kopi Rebo, nyangkruk ngopi sinau. SPMI, yes, ngopi.